Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathan dari Lesmana dengan NIM 1822302 dari kelas K05. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai 3 jawaban dari soal ujian tengah semester sistem multimedia yang telah saya kerjakan. Nah, penjelasan ini disusun berdasarkan teori yang terdapat dalam modul kuliah, terutama pada materi encoding, decoding, kompresi data, serta format multimedia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Di sini bisa dilihat soal ujian tengah semesternya. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini Andi membeli TV dengan layar OLED 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling 420, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Jelaskan jawaban Anda. Nah, jika ada data yang kurang lengkap juga, kita dapat mengasumsikan jawaban. Nah, jadi pada soal ini, kita diminta untuk menghitung bitrate yang diperlukan agar TV OLED 4K ini dengan subsampling 420 dapat menampilkan video pada refresh rate 60 fps. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita list dulu apa yang diketahui dari soal ini. Pertama, resolusi TV yang digunakan adalah 4K. Nah, di sini, berdasarkan data standarisasinya, pada umumnya TV 4K memiliki jumlah piksel 3840 dikalikan 2160 piksel. Nah, di sini bisa dilihat sumbernya pada 4K Resolution Wikipedia dan juga dapat dilihat pada website-website yang serupa. Selanjutnya, refresh rate-nya 60 per second. Di sini diketahui di soal. Dan subsampling yang digunakan adalah 420. Nah, apa itu subsampling? Nah, chroma subsampling adalah teknik yang digunakan dalam pengolahan video digital untuk mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk mewakili informasi warna dalam gambar atau video. Teknik ini sangat penting dalam sistem multimedia karena membantu mengoptimalkan efisiensi data tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan. Nah, chroma subsampling memanfaatkan fakta bahwa mata manusia ini lebih sensitif terhadap perubahan kecerahan atau luminance dibandingkan dengan perubahan warna atau chrominance. Oleh karena itu, resolusi komponen warna dapat dikurangi sementara resolusi kecerahan biasanya dipertahankan penuh sehingga menghemat bandwidth dan ruang penyimpanan. Nah, dalam sistem warna YCBCR yang umum digunakan dalam video digital, ada 3 format di sini. Yang pertama Y, yaitu menggambarkan komponen luminance atau keterangan di sini, kecerahan. Bisa dilihat pada bagian kiri di sini. Nah, selanjutnya ada komponen CB atau chroma di sini, chroma blue, yang mewakili informasi dari warna biru. Bisa dilihat pada bagian di sini. Selanjutnya ada CR atau chroma red yang mewakili informasi warna merah. Nah, chroma subsampling bekerja dengan mengurangi jumlah sampel yang digunakan untuk komponen CB dan CR, sementara pada komponen Y akan tetap digunakan resolusi yang penuh. Penggunaan ini dilakukan dengan cara tertentu yang ditentukan oleh notasi yang khusus. Nah, inilah notasi umum yang digunakan pada chroma subsampling, yaitu J, A, dan B. Yang pertama ada J. J adalah horizontal sampling references atau rebar referensi horizontal, biasanya 4 piksel. Nah, angka ini menunjukkan jumlah piksel yang dipertimbangkan dalam satu blok analisis. Biasanya tetap dibuat 4, karena dalam kondisi yang maksimal. Selanjutnya ada A. A adalah banyak dari sampel chrominance atau CR dan CB pada baris pertama J piksel. Selanjutnya adalah B yang menyatakan banyaknya perubahan sampel chrominance atau CR dan CB di antara baris pertama dan baris kedua dari piksel. Nah, bisa lihat di sini contohnya ada 444 di sini yang menyatakan bahwa pertama horizontal sampling reference 4 di sini, kemudian banyak sampel prominence-nya atau CR dan CB-nya di sini. Pada baris pertamanya ada 4, jadi di sini ada 4 masing-masing. Dan B-nya di sini juga 4, yaitu perubahan sampelnya ada 4. Jadi ada antara baris pertama dan baris kedua ada 4 perubahan di sini. Dan contoh lainnya di sini ada 420 di sini, di mana luminance menggunakan 4 piksel sama seperti ke kanannya 4. Lalu bagian A-nya atau sampel chrominance ada 2 di sini, ada kiri dan kanan. Dan perubahan B-nya, yaitu perubahan chrominance adalah 0 di sini, karena bagian atas dan bagian bawahnya sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari informasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk subsampling 420 tadi, maka pada 4 piksel, ada 4 sampel Y, seperti yang ada di sini. Ada 4 sampel di sini. Lalu ada satu sampel CB dan satu sampel CR, seperti ini, yang dibagi rata untuk 4 piksel tersebut. Sehingga total sampelnya adalah 4Y di sini, tambah 1 CB, tambah 1 CR, yaitu 6 sampel. Sehingga rata-rata sampel per pikselnya adalah 6 dibagi dengan 4, sama dengan 1,5 sampel per piksel. Nah, setelah mengetahui informasi ini, kita dapat lanjut ke langkah-langkah untuk menentukan bitrate. Pertama, kita dapat menghitung total sampel per frame. Nah, tadi komponen Y dinyatakan bahwa setiap piksel memiliki satu sampel Y. Di sini total piksel Y-nya dapat dihitung saja dengan mengalihkan resolusinya tadi 3840 horizontal dikalikan dengan 2160 vertikal. Sehingga piksel yang ada pada layar komponen 4K adalah 8.294.400 piksel. Selanjutnya, kita juga hitung untuk komponen CB dan CR
Karena tadi subsamplingnya 420, maka resolusinya adalah setengah dari luminance di kedua arahnya. Maka resolusi untuk CB-nya tadi tinggal kita bagi dua saja di bagian horizontal dan vertikalnya di sini. Sehingga di bagian horizontal menjadi 1920 dan vertikalnya menjadi 1080. Menjadi 2.073.600 pixel. 73.600 pixel. Sama juga untuk CR-nya yaitu 2.073.600 pixel. Nah, sehingga kita dapat menghitung total pixel untuk total frame-nya yaitu Y tambah CB tambah CR yaitu 12.441.600 pixel. Nah, setelah mengetahui angka ini, kita dapat melanjutkan untuk menghitung bitrate. Bitrate sendiri adalah jumlah data yang diperlukan per detik yang dapat dihitung dengan malikan data frame dengan frame rate. Nah, di sini dapat dilihat rumusnya, yaitu sampel yang dihasilkan per detik dikalikan dengan bit per sampel. Jadi langsung saja kita kalikan. Pertama tadi refresh rate-nya adalah 60 frame per second. Kita membutuhkan 60 frame, jadinya kita masukkan angka 60 di sini, yaitu sampel yang dihasilkan per detik. Dikalikan dengan sampel yang kita punya, yaitu 12.441.600 pixel. Nah, dikalikan dengan bit yang diperlukan. Nah, karena tidak ada informasi spesifik dari bit ini, maka diasumsikan standarisasi yang digunakan adalah 8 bit sebagai standar dasar untuk perhitungan. Jadi kita kalikan dengan 8 bit, yaitu menghasilkan 5,972 GB per second. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jawaban dari soal pertama. Selanjutnya, kita akan lanjut ke soal kedua. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat data string yang berisi 5 karakter pertama dari nama depan masing-masing ditambahkan dengan karakter STI, strip ITB. Dan karakter ini akan dikompresi nanti menggunakan algoritma Huffman coding. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa algoritma dari Huffman coding. Nah, Huffman coding adalah sebuah metode kompresi lossless yang sangat efisien untuk data dengan frekuensi simbol yang tidak merata. Caranya adalah dengan membangun pohon biner berdasarkan frekuensi, algoritma ini akan memastikan bahwa simbol yang sering muncul mendapatkan kode yang pendek sehingga mengurangi ukuran data secara signifikan. Namun, kebutuhan akan statistik awal dan overhead pada file kecil menjadi keterbatasan dari algoritma ini, sehingga biasanya Huffman coding dilakukan pada file dengan data sparsity yang tinggi. Nah, dalam sistem multimedia, Huffman coding memainkan peranan penting dalam mengoptimalkan penyimpanan serta transmisi data yang memungkinkan konten berkualitas tinggi tetap dapat diakses secara efisien. Nah, bisa lihat ini adalah prinsip dari Huffman coding di sini. Nah, contohnya kita bisa lihat misalnya ada string di sini A, B, B, D, C, C, A, dan di sini ada 30 byte kurang lebih. Dengan 30 kali 8 tadi bit per bitnya karakter sehingga 240 bit. Lalu kita menghitung caranya pertama kita hitung frekuensi setiap karakter. Kita plotting dulu karakter A di sini ada 12, karakter B ada 6, C ada 5, D 4, E 3. Dengan probabilitasnya adalah 12 per total dari keseluruhan frekuensinya yaitu 30 dan sama seperti seterusnya ke bawahnya. Nah, lalu kita akan pisahkan menjadi substring yang terpisah. Nah, di sini ada 5 karakter, ada A, B, C, D, E. Kita berikan setiap karakter ini menjadi substring yang terpisah di sini. Sehingga kita plot menggunakan algoritma Huffman coding dari frekuensi yang paling kecil ke yang paling besar. Misalnya di sini yang frekuensi yang paling kecil adalah E, sehingga E akan kita gabungkan nanti dengan D, dan kita gabungkan lagi dengan C di sini, karena 5 dan 7 di sini. Jadi kurang lebih nanti akan membentuk sebuah pohon yang memiliki frekuensi yang tinggi di atas. Sehingga kode untuk frek- sehingga kode untuk frekuensi yang paling banyak akan menjadi paling pendek. Nah, kurang lebih hasil akhirnya menjadi seperti ini nanti plotting kodenya. Maka nanti kita akan masukkan saja bagian subtree yang kiri kita masukkan angka 0 dan subtree yang kanan kita masukkan angka 1. Jadi kurang lebih nanti mendapatkan hasil kodenya. Jadi misalnya ingin mencari kode A di sini yaitu 12, maka kodenya adalah 1. Sedangkan untuk misalnya kode B di sini kita 0, 0, 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut saja ke bagian soalnya. Seperti tadi, pertama kita plot dulu setiap karakter dengan frekuensi kemunculannya. Nah, di sini tadi ada pada bagian ini ada I3, T-nya 3. Garis ini kita juga anggap sebagai karakter, sehingga jumlahnya ada 3, A2, S2, N, H, E, dan B, jumlahnya 1. Selanjutnya, kita bisa plot seperti tadi dengan karakter yang berfrekuensi kecil akan dimunculkan pada bagian bawah tree, sedangkan yang paling besar, karakter dengan frekuensi yang besar seperti I, D, T, sedangkan karakter dengan frekuensi besar seperti I, T, dan garis akan dimunculkan pada bagian tree bagian atas, sehingga kodenya menjadi lebih pendek. Nah, di sini bisa lihat hasil plottingan dari tree. Pertama ada N, H, E, dan B yang memiliki frekuensi paling kecil yaitu 1 di sini di bagian kiri tree. Lalu juga ada A dan S di bagian kanan di sini dengan frekuensi 2. Lalu dia akan lanjut ke atas seperti ini. Nah, dan di sini juga ada T dan strip dengan frekuensi 3 sehingga kodenya lebih pendek dibandingkan dengan yang frekuensi 1.
Dan yang terakhir juga ada I. Sebenarnya ini bisa dibolak-balik aja, yang bagian I, T, dan garis ini, karena frekuensinya sama-sama 3. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan kode untuk masing-masing karakter. Nah, di sini I misalnya, kodenya adalah 10, bisa lihat di sini 10. Kemudian juga sama seperti E, 0010, di sini 0010. Nah, kurang lebih seperti itu untuk setiap karakternya, dan panjang bitnya kita sesuaikan dengan panjang dari kode Huffman ini. Nah, lalu untuk mendapatkan hasil dekompresi, kita tinggal memasukkan setiap karakter di sini, yaitu NATHA, strip, STI strip, STI strip, ITB. Dan kita masukkan satu-satu, hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita menghitung rata-rata panjang bit. Caranya adalah dengan menghitung jumlah dari panjang kode dikalikan dengan probabilitasnya. Yang pertama tadi kita hitung dulu yang panjangnya 2 bit, yaitu karakter I. Di sini ada karakternya adalah 2 dikalikan dengan probabilitasnya, yaitu 3 dibandingkan dengan seluruhnya, yaitu 18. Sehingga 2 kali 3 per 18 menjadi 6 per 18. Sama untuk panjang 3 bit, kita kalikan karakter T, strip, A, dan S di sini. Yang panjangnya 3 bit dikalikan dengan frekuensi kemunculannya, probabilitasnya masing-masing menjadi 30 per 18. Kemudian untuk panjang 4 bit juga sama di sini. Kita kalikan sehingga mendapatkan 16 per 18. Nah, akhirnya kita jumlahkan semua dan hasilnya mendapatkan 2,889 bit per karakter. Nah, berarti pada kasus ini, karakter yang sudah dikompresi menggunakan Huffman coding memiliki efisiensi 2,769 kali lipat dibandingkan dengan karakter yang tidak terkompresi, yaitu yang disimpan dengan 8 bit biasa. Selanjutnya adalah keuntungan penggunaan Huffman coding. Nah, ada beberapa keuntungan dari Huffman coding. Yang pertama, efisiensi untuk frekuensi tidak merata. Tadi yang seperti sudah saya sebutkan, Huffman coding biasa dipakai untuk Huffman coding biasa dipakai untuk file dengan data sparsity yang tinggi. Huffman coding ini optimal untuk data dengan simbol yang memiliki frekuensi kemunculan yang berbeda-beda, seperti audio atau teks dengan pola yang berulang. Selanjutnya, lossless, yaitu tidak ada kehilangan data, sehingga cocok untuk multimedia yang membutuhkan kualitas asli, misalnya format audio FLAC. Selanjutnya, pandang kode variabel, simbol yang sering muncul mendapatkan kode yang lebih pendek, sehingga mengurangi total bit yang diperlukan. Selanjutnya, sederhana, algoritma ini relatif mudah diimplementasikan karena hanya menggunakan tree dan perlu memetakan frekuensi kemunculan dan karakternya saja. Nah, tapi di balik kelebihan-kelebihan tersebut ada juga keterbatasan dari penggunaan Huffman coding. Di antaranya, yang pertama ketergantungan pada statistik. Huffman coding membutuhkan informasi frekuensi simbol terlebih dahulu yang mungkin agak sulit diperoleh untuk multimedia yang dinamis seperti video streaming. Selanjutnya ada overhead, yaitu pohonnya harus disimpan atau dikirim untuk mengurangi efisiensi untuk file kecil. Selanjutnya adalah overhead, yaitu Selanjutnya adalah overhead. Pohon Huffman atau tabel kode harus disimpan atau dikirim sehingga mengurangi efisiensi untuk file-file yang kecil. Dan tadi kurang efektif untuk distribusi seragam karena jika frekuensinya hampir sama, kompresinya ini menjadi minimal. Selanjutnya kompleksitas. Pembuatan pohon Huffman membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu kompleksitas waktunya O n log n, yang bisa lambat untuk file yang cukup besar. Dan yang terakhir statis, yaitu tidak adaptif terhadap perubahan file secara real time. Nah, kurang lebih seperti itu jawaban untuk soal nomor 2. Selanjutnya terakhir, di soal nomor 3, di sini kita diberikan tangga nada dan frekuensinya. Contohnya ada Do pada C mayor dengan frekuensi Do dalam 1,6 Hz, Re dengan frekuensi ini, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, di sini alat juga memiliki dua mode sampling. Yang pertama ada mode A dengan 800 Hz dan mode B dengan 1000 Hz. Pertanyaannya, yang pertama, apakah terjadi aliasing pada kasus-kasus berikut? Nah, di sini untuk menjawab bagian A, pertama kita harus menghitung frekuensi Nyquist terlebih dahulu. Frekuensi Nyquist adalah frekuensi yang meng- Frekuensi Nyquist adalah frekuensi yang menggambarkan batas terjadinya aliasing. Nah, ketika suatu sinyal memiliki frekuensi lebih dari frekuensi Nyquist, maka akan terjadi aliasing pada sinyal tersebut. Nah, karena di sini ada dua mode, yaitu mode A dan mode B, kita hitung saja frekuensi Nyquist untuk kedua mode tersebut. Yang pertama ada mode A, di sini frekuensinya 800 Hz, sehingga frekuensi Nyquistnya adalah setengah dari frekuensinya, yaitu 400 Hz. Dan di sini mode B dengan frekuensi samplingnya 1000 Hz, maka frekuensi Nyquist adalah setengah dari 1000, yaitu 500 Hz. Nah, selanjutnya kita tinggal petakan saja setiap nada di sini dan kita bandingkan dengan frekuensi Nyquist dari mode A dan mode B. Maka didapatkan di sini bahwa aliasing terjadi di nada La, Si, dan Do pada mode A dan pada nada Do tinggi dengan jika kita menggunakan sampling dengan mode B. Nah, selanjutnya adalah efek samping dari aliasing. Ketika aliasing terjadi, frekuensi asli dari nada diistilahkan terlipat menjadi frekuensi yang lebih rendah, yang disebut frekuensi alias.
Frekuensi alias ini dapat dihitung dengan rumus ini, yaitu F dikurangi dengan N dikalikan dengan frekuensi sampling, di mana N ini adalah bilangan bulat yang dapat dipilih agar F-nya lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi Nyquist-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah nada yang dihasilkan masih sama? Tidak. Aliasing menyebabkan nada terdengar pada frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan frekuensi aslinya, sehingga tidak lagi sesuai dengan nada yang dimaksud. Apa akibatnya untuk musisi? Yang pertama ada distorsi nada. Tentunya musisi akan mendengar nada yang salah yang dapat mengacaukan harmoni atau melodi dalam sebuah komposisi musik. Yang kedua, ketidakakuratan. Alat perekam atau pemutar juga tidak dapat mereproduksi nada dengan benar, sehingga kualitas audionya otomatis akan menurun. Yang terakhir, kebingungan. Pengguna, terutama dalam konteks latihan atau penyelesaian instrumen, mungkin akan kesulitan untuk mengenali nada yang sebenarnya terjadi. Nah, yang terakhir di sini kita disuruh untuk menggambarkan hasil audio dua mode sampling rate pada nada La. Nah, kenapa nada La yang dipilih? Mungkin karena pada mode A di sini nada La tidak mengalami aliasing, sedangkan pada mode B. Nah, yang terakhir di sini kita harus Nah, yang terakhir di sini kita disuruh untuk memutar hasil contoh audio dengan dua mode sampling rate pada nada La. Nah, kenapa nada La yang dipilih? Mungkin di sini karena pada mode A nada La ini akan mengalami aliasing, sedangkan pada mode B nada nada La tidak akan mengalami aliasing karena masih di bawah frekuensi Nyquist-nya. Nah, jadi di sini nanti akan terlihat perbedaan antara frekuensi yang sudah mengalami aliasing dan yang tidak mengalami aliasing. Nah, pertama di sini pada mode A, frekuensi Nyquist 400 Hz, kanan adalah 440 Hz, sehingga terjadi aliasing, karena frekuensinya melebihi frekuensi Nyquist-nya. Sehingga nada yang terdekat nanti kita menggunakan rumus di sini, yaitu 440 dikurangi 800, dan dimutlak sehingga menjadi 360 Hz. Kita memilih di sini N-nya 2 karena dia yang memiliki nilai paling dekat kepada 440 di sini. Sehingga menjadikan 360 Hz. Selanjutnya mode B. Pada mode B, frekuensinya kurang dari frekuensi Nyquist, yaitu 440 Hz. Selanjutnya pada mode B, frekuensinya kurang dari frekuensi Nyquist, yaitu 500 Hz, sehingga tidak mengalami aliasing. Nada yang terdengar akan tetap sesuai dengan nada yang sebenarnya. Nah, untuk mengilustrasikan dengan lebih jelas perbedaan frekuensi sinyalnya, kita dapat lakukan dengan plotting kita dapat melakukan plotting pada Python untuk menggambarkan sinyal yang sudah mengalami aliasing dan yang tidak mengalami aliasing. Nah, di bawah ini ada kode yang saya sertakan untuk digunakan pada Python. Nah, di sini bisa kita lihat. Yang pertama, kita tentukan frekuensinya dulu, 440 tadi. Durasinya 0,01 agar tidak terlalu banyak. Lalu frekuensi A-nya, samplingnya yaitu 800, frekuensi B-nya 1000. Dan di sini ada kode yang digunakan. Pertama untuk frekuensi Nyquist mode A 400, frekuensi aliasingnya yaitu 360 Hz. Lalu mode B ada 1000 dan frekuensi Nyquistnya adalah 500. Nah, di sini bisa lihat hasil plottingannya. Yang bagian atas adalah hasil sampling dengan mode A, sedangkan yang di bawah hasil sampling dengan mode B. Nah, di atas tadi dikatakan bahwa mode A itu mengalami aliasing. Di sini bisa dilihat pada garis biru di sini adalah original sinyalnya dengan frekuensi 440 Hz, sedangkan garis-garis hijau putus-putus di sini adalah sinyal yang direkonstruksi dengan frekuensi 360 Hz tadi. Nah, di sini bisa lihat bahwa frekuensi hasil samplingnya lebih rendah dibandingkan dengan frekuensi sebenarnya dikarenakan oleh panjang gelombangnya yang lebih besar di sini. Sedangkan pada bagian bawah di sini frekuensinya tidak mengalami aliasing karena masih di bawah frekuensi Nyquist, sehingga frekuensi yang diplot tetap sama seperti dengan frekuensi yang seharusnya. Nah, kurang lebih begitu saja untuk video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.